Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah, berjumpa lagi dengan saya Dr. Nabila dalam acara podcast RSUD Kisah yang edukatif, informatif, dan inspiratif. Bersama saya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Fianka. Halo dokter, apa kabarnya dok? Terima kasih Dr. Nabila. Halo sahabat kisah. Kabar saya baik dokter, semoga semua di rumah juga sehat selalu ya. Gimana kabar dokter nih? Alhamdulillah baik dokter. Nah, di episode spesial kali ini kita akan membahas salah satu penyebab penyakit tertinggi kematian di dunia, yaitu kanker paru-paru. Betul banget nih dok. Nah, kita membahas ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap tanggal 4 Februari. Nah, pada tahun 2025 ini temanya yaitu United by Unique, atau dalam Indonesianya berarti dipersatukan oleh keunikan. Wah, menarik banget nih dok temanya. Jadi maksudnya apa sih dok? Maksudnya nih dok, dalam setiap pasien kanker kan mengalami perjalanan yang berbeda-beda ya. Ada yang sudah sembuh, ada yang masih dalam pengobatan, ada juga yang masih mendukung keluarganya yang terkena kanker. Nah, dalam tema ini mengajak kita untuk sama-sama saling mendukung tanpa memandang latar belakang ataupun pengalaman-pengalaman setiap individu. Nah, bakal banyak banget nih yang kita bakal bahas. Yang pertama mulai dari itu apa itu kanker paru-paru, kemudian tanda-tanda yang sering terlewat, kemudian apa aja sih mitos-mitos yang tersebar nih di masyarakat, pengobatan di Indonesia, serta pengobatan alternatif. Nah, buat yang nonton, jangan sampai ketinggalan ya. Stay tune ya sahabat kisah. Nah, kalau gitu kita mulai dari dasarnya dulu ya dok. Jadi sebenarnya kanker paru-paru itu apa sih dok? Jadi kanker paru-paru ini berasal dari sel-sel yang di paru-paru itu pertumbuhannya tidak terkendali dok. Dan nantinya akan membentuk kanker, tumor, atau benjolan yang bisa berpindah juga menyebar ke organ-organ lain di tubuh. Nah, jadi sebenarnya kanker paru-paru ini berbeda ya dok dengan seperti penyakit paru lainnya seperti TBC ataupun pneumonia. Berbeda karena kalau TBC dan pneumonia itu disebabkan karena adanya infeksi sehingga pengobatannya membutuhkan obat-obatan seperti antibiotik. Sedangkan kalau kanker ini disebabkan karena mutasi yang tidak terkendali dok. Nah nih dok, banyak banget nih masalah yang tersebar di masyarakat kalau misalkan mereka ini masih belum sadar kalau sebenarnya terkena kanker paru-paru. Jadi gejalanya itu seperti apa dokter? Nah ini yang paling penting nih dok ya, biasanya kan kita hanya mengira batuk biasa saja, padahal bisa jadi itu merupakan salah satu tanda dari kanker paru-paru yang gejala awalnya. Nah selain ada batuk yang tidak sembuh-sembuh, apa aja sih yang perlu kita waspadai? Itu ada gejala lainnya seperti sesak nafas, kemudian ada nyeri dada, kemudian ada berat badan yang menurun tanpa sebab yang jelas, dan batuknya yang tidak sembuh-sembuh itu biasanya lebih dari 3 minggu. Kemudian dia batuknya yang cenderung produktif ya dok ya, yang mengandung dahak atau berdarah, dan juga dahaknya itu berwarna gelap. Setuju banget nih dok, sebenarnya masih banyak banget masyarakat yang suka menyepelekan tentang batuk ulang ini. Sebenarnya ada beberapa juga ya gejala yang perlu diwaspadai seperti sesak, kemudian dia nyeri dada ataupun batuk berdarah. Iya benar banget dok, biasanya kita kira batuk biasa aja, padahal itu tanda awal dari kanker paru-paru. Kalau gitu, apa sih dok pencegahannya bisa dilakukan untuk pada masyarakat? Nah, untuk pencegahannya nih yang paling penting ya, yang bisa kita lakukan sejak dini yaitu dengan tidak merokok atau menjauhi asap rokok. Nah, selain itu ada faktor-faktor lain juga yang bisa kita jauhi seperti polusi udara yang tinggi. Nah, pada lingkungan yang polusi udaranya cenderung tinggi, kita bisa menggunakan masker. Kemudian untuk pencegahan lainnya kita bisa mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kita bisa berbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Kemudian kita bisa olahraga secara rutin untuk menjaga paru-paru kita tetap sehat dok. Jadi sebenarnya tuh cara mencegahnya itu bukan hanya cuma berhenti merokok ya dok, tapi kita harus mengubah pola hidup secara keseluruhan, seperti menjaga pola makan, seperti makan sayur dan buah, dan menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari ya dok. Iya benar banget dok. Nah nih dok, kita mau bahas mitos-mitos yang tersebar nih di masyarakat. Banyak banget nih mitos-mitos yang sebenarnya tuh nggak benar di masyarakat. Kita bahas satu-satu ya dok. Boleh dok. Yang pertama katanya hanya perokok yang bisa terkena kanker paru. Bener nggak sih dok? Nah, sebenarnya bukan hanya perokok ya. Jadi memang benar perokok itu lebih beresiko untuk terkena kanker paru-paru, tetapi tidak menutup kemungkinan yang non perokok juga
bisa kena kanker paru-paru karena ada faktor lain seperti tadi ada polusi udara yang tinggi, kemudian paparan terhadap zat kimia yang berbahaya, dan juga ada faktor genetik juga yang tidak bisa kita ubah. Nah, mitos yang kedua nih dok, katanya kalau misalkan sudah terkena kanker paru-paru itu tidak bisa disembuhkan. Bener nggak dok kalau kayak gitu? Nah, ini juga agak sedikit keliru ya, karena bukannya tidak bisa disembuhkan. Namun, jika kita deteksi lebih baik, lebih cepat, atau lebih dini, itu peluang untuk sembuhnya bisa lebih tinggi. Seperti itu, dok. Oke dokter, kalau misalkan ada seseorang nih dok terdiagnosis dengan kanker paru-paru, sebenarnya langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk pertama kali? Nah, kalau langkah awal yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan terdekat seperti klinik atau puskesmas terdekat. Kemudian nanti jika diperlukan akan diberikan rujukan ke rumah sakit rujukan BPJS untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi dok, kalau misalkan ada yang bilang nih, saya sudah minum ramuan dan saya sembuh, sebenarnya itu belum tentu benar ya dok. Jadi kita harus tetap mencari bukti yang objektif juga. Iya, benar banget dok, karena testimoni dari orang lain itu bukan merupakan bukti yang objektif dari suatu penelitian. Nah, penting banget nih untuk digarisbawahi. Jadi sebenarnya boleh aja kita melakukan pengobatan alternatif, tapi kita juga perlu melakukan konsultasi ke dokter. Iya, jangan sampai kita meninggalkan pengobatan medis hanya karena mengikuti pengobatan alternatif yang kita belum ketahui pasti. Nah dok, kanker itu kan dia nggak cuma berdampak ke fisik dok, tapi juga ke bagian mental. Banyak nih masyarakat yang merasa tertekan juga, bahkan sampai ke depresi karena masalah kanker ini. Menurut dokter ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung dalam hal psikologis ke pasien-pasien ini? Nah, benar banget dok, kalau kita udah bicara soal kanker ya, bukan hanya melibatkan soal fisik, tetapi juga melibatkan kondisi mental. Karena kan setiap pasien didiagnosis kanker ya, pastinya juga dia mengalami rasa takut ataupun cemas, dan rasa depresi atau kecemasan ini merupakan hal yang wajar karena pasien kan harus menghadapi fakta bahwa kedepannya hidupnya akan tidak sama lagi. Berarti peran keluarga dan juga teman-teman terdekat penting banget ya dok? Iya, peran keluarga, dukungan emosional dari keluarga itu sangat penting untuk keberlangsungan pengobatan pasien, karena pasien yang merasa dicintai dan tidak sendirian dan didukung oleh orang-orang terdekatnya pastinya nanti akan lebih semangat dalam menjalani pengobatan. Lalu ada pendekatan khusus yang bisa dilakukan nggak dok? Ada banget dok, kita bisa melakukan konseling psikologis supaya pasien memiliki teman berbicara ya untuk meluapkan depresi dan kecemasannya. Selain itu, peran keluarga juga tetap penting dok untuk membantu pasien supaya tetap semangat dalam menjalani pengobatannya. Jadi kita harus sering-sering ngobrol ya dok sama pasien-pasien kanker ini supaya mereka ini nggak merasa terasingkan dari masyarakat ataupun terisolasi. Iya, benar banget dok. Sebelum kita tutup podcast ini dok, ada pesan terakhir yang pengen dokter sampaikan nggak? Ya, ini dok pesan saya untuk sahabat kisah di rumah, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan awal untuk mendeteksi kanker, terkhususnya kanker paru-paru, karena dengan mendeteksi dini kanker paru-paru itu kita bisa melakukan pengobatan lebih dini dan angka kesembuhannya bisa lebih tinggi. Jadi jangan sampai nunggu gejalanya parah ya dok? Betul, jika kita ada batuk yang lama atau penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya apa, itu jangan sungkan atau ragu untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan terdekat, dan mendeteksi dini kanker itu lebih penting ya. Dan kalau ada yang mendeteksi kanker, jangan panik karena banyak banget pengobatan yang bisa kita lakukan, dan yang paling penting adalah dukungan dari orang-orang terdekat. Iya, betul banget dok, dan jangan lupa juga pencegahan itu selalu lebih efektif ya daripada mengobati. Jadi jauhi rokok, kemudian kurangi polusi udara, dan kita harus menjaga pola hidup kita tetap sehat ya sahabat kisah, dengan cara makan makanan yang bergizi dan juga olahraga secara teratur, maka kita dapat melakukan langkah penting untuk dapat mencegah kanker. Terima kasih banyak dokter atas informasinya. Semoga sahabat kisah semakin sadar dan semakin peduli kepada kesehatan paru-parunya. Ya, terima kasih juga dokter untuk kesempatannya. Semoga dapat bermanfaat untuk semua sahabat kisah di rumah, dan semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Itu dia sahabat kisah episode kita kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kalian semua, dan ingat deteksi dini adalah kunci yang paling penting. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.